Baiklah, materi kami yaitu akuntansi perseroan. Baiklah, poin yang pertama A. Dasar organisasi perseroan. Yang pertama yaitu karakteristik perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu tujuan pendirian PT adalah mencari keuntungan. Kedua, PT memiliki fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Ketiga, modal PT berasal dari obligasi dan saham. Keempat, PT tidak mendapatkan fasilitas negara. 5. Kekuasaan tertinggi PT ditentukan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Keenam, pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar saham yang dimilikinya. Ketujuh, keuntungan pemilik modal didapatkan dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. 8. Atau yang terakhir, perusahaan dipimpin dan dikelola oleh dewan direksi. Selanjutnya, pembentukan perseroan itu yang pertama diawali dengan mengajukan aplikasi ke negara. Selanjutnya, setelah pengajuan aplikasi disetujui, negara akan mengeluarkan piagam atau akta pendirian perusahaan, dan selanjutnya setelah memperoleh akta pendirian, pendiri perusahaan menyiapkan ADART. Lanjut, selanjutnya ada modal perseroan, yaitu setelah resmi terbentuk, perseroan akan dimulai melakukan penjualan hak kepemilikan dalam bentuk lembar saham. Kedua, jika perseroan hanya memiliki satu jenis saham atau satu kelas saham, maka saham tersebut dinamakan saham biasa. Ketiga, modal pemilik saham dalam perseroan dinamakan modal pemegang saham. Lanjut, ada modal disetor. Modal yang disetor atau yang dikontribusikan oleh pemegang saham merupakan keseluruhan jumlah kas atau aset lainnya yang disetorkan pemegang saham ke perseroan untuk dipertukarkan dengan saham. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, yaitu saudari Hilda Karismasara, yaitu di bagian poin D, yaitu penerbitan saham. Jadi, nilai pari saham yang tidak mencerminkan harga pasarnya. Harga pasar saham dari perusahaan yang dimiliki publik terbentuk berbagai hasil interaksi antara pembeli dan juga penjual. Jadi secara umum harga saham akan mengikuti kecenderungan perkembangan keuangan, laba maupun dividen EBIT. Adapun faktor-faktor lainnya di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham diantaranya adalah perubahan tingkat suku bunga, embargo minyak, inflasi yang tidak menentu, pemilihan kepala negara, dan perubahan situasi ekonomi maupun masalah politik lainnya. Dan uang kas yang diterima sebagai hasil penerbitan dan juga penjualan saham dapat menyamai lebih